Sebentar, cuman 5 menit saya berdiri, saya bilang, anak-anak boleh nggak nih tante ngomong nih, Alif juga semua dengar. Orang tua itu yang tante tahu, hampir semua orang tua itu tidak berharap dikasih uang sama anak. Yang membuat orang tua itu umurnya panjang, jauh dari penyakit, sehat, kalian ini hidupnya benar. Tapi saya ngomong ke semua saya ngomong. Alif juga dengar, semua juga dengar. Kalian menata hidup kalian dengan benar, ibadah dengan benar. Itu yang akan mengobati atau membuat umur jadi panjang, gitu. Nah tapi ini anak tuh memang, jadi tante bilang saya nggak benar gitu, pokoknya gitu, bukan Dia langsung marah, gitu. dia nggak senang hati. Jadi tante bilang saya nggak benar dengan Saya nadanya bilang kasar ya. bukan, ini saya untuk semua. Sementara Alif dan temennya iya mah gitu. Ini anak memang agak nantangin gitu. Jadi saya pikir aduh cepetan. Mungkin teman-teman pers ada pertanyaan lain ke Mama Tami atau ke lawyernya Mbak Ini Yasmin. kejadian pada saat akhirnya ada kejadian Kekerasan. itu gimana? Biar lawyer aja. Dugaan kekerasan gini, sampai saat ini kita hanya mendengar dari video yang beredar bahwa ada laporan. Tapi sampai dengan hari ini kita ketemu di sini, kita belum menerima surat panggilan apapun dari kepolisian. Gitu. Sehingga saat ini kita belum bisa klarifikasi apapun. Gitu. Mungkin nanti setelah kita dapat panggilan, setelah kita di BAP, kalau teman-teman datang lagi, nanya lagi, kita bisa jelasin di situ. Seperti itu. Berarti Mami sendiri udah sempat mengonfirmasi ke Alif sendiri apakah memang benar melakukan dugaan penganiayaan atau seperti apa? Kan saya juga ada di rumah. Di situ pada saat Kan kejadian. saya ada di rumah. Kan saya yang sebetulnya memberi nasihat anak-anak di atas kan, tapi hanya sebentar 5 menit. Terus dia juga nantangin terus Alif mungkin Dengan bahasa kasar lah ya, ngomongnya, terus udah tapi gitu ke saya kami. terus saya pikir daripada nanti saya kepancing, saya nggak mau kepancing nih lagi begini ya, suasana lagi begini, semua orang tua hatinya harus nyaman. Jadi saya udah dulu ya, kalau gitu ngomong begini salah, ngomong begitu salah. Udah deh, mama turun dulu, masih banyak kerjaan. Nah waktu saya turun itu mungkin Alif gini, lu ngapain sih ngomong begitu sama nyokap gua kan lagi nasehatin kita semua. Iya, gua nggak benar kan gitu, teriak-teriak. Saya mulai dengar gitu, dia teriak-teriak di atas. Terus saya dengar dia juga mecahin barang. Ada barang yang dipecahin. Ada barang yang dipecahin. Terus saya juga, jadi saya walaupun turun tapi saya masih dengar di tangga. Prang gitu. Terus dengar Alif ngomong gini, udah Dea, lu pergi aja dari rumah gue sekarang, lu udah cabut aja Dea gitu. Tapi yang mecahin barang itu adalah Dea ya, bukan Alif. Dea yang memecahkan barang, jadi jangan salah sangka di sini. Dea yang memulai, Dea tidak senang dan sehati seperti itu. Setelah Teh Tami turun, kemudian Dea mecahin barang, seolah-olah mau nimpuk Teh Tami mungkin tapi nggak berani, jadi dia pecahin. Yang dipecahin itu kayak semacam vas bunga gitu, vas bunga besar. Itu dipecahin sama dia gitu, dan reaksi Alif waktu itu, lo ngapain sih kayak gini? Alif ngambil, Alif masih tenang aja. Alif malah ngambil sapu kok mau nyapuin. Panggil mbaknya, Mbak Nur minta sapu. Nah terus Alif sambil nyapu, Alif bilang gini, lu kenapa sih mecahin barang? Lu kalau mau mecahin barang sendiri, jangan mecahin barang orang. Dan dia masih ngelempar barang lagi. Ya, terus dia ngelempar apa lagi ke pintu gitu. Terus Alif bilang, ngapain sih lu, udah deh lu keluar. Nah terus saya dengar, gue nggak mau keluar, gue mau tinggal di sini gitu. Tapi karena saya udah dengar prang pecah, saya agak takut karena kan namanya pecah ya, beling ya. Saya langsung keluar, terus suruh mbak saya panggil satpam datang. Berapa orang? Dua orang satpam di kompleks ini. Saya bilang tolong dong, ada anak yang ngamuk nggak mau keluar dari rumah saya bilang tolong gitu. Terus satpamnya naik ke atas. Nah di atas itu satpam juga mau pegang-pegang, dia juga
ngamuk, Alif juga megang, terus dia ngamuk, dia berontak, akhirnya sama satpam dibawa turun, ditarik dibawa turun. Dipegangin Terus dua orang iya ya, dipegangin 2 orang. Nah terus udah gitu kan ngelewatin saya juga saya bilang aduh, saya padahal bener-bener deh saya tuh ada rasa ingin membantu, ingin menolong ya, kesian gitu kalau memang dia hidupnya seperti itu, kok dia jadi begini ya nih anak itu. Tapi ya sudahlah, tapi dia sempet gini, awas ya tante. Dia ngancam-ngancam selama dia dipapah dibawa keluar oleh 2 orang security itu tuh dia ngancam-ngancam gitu. Ya, nah terus dia keluar dari pagar, terus dia giniin satpam. Terus satpam juga diajak ribut. Saya lihat dari atas, satpam didorong-dorong bahunya, diajak ribut. Terus satpam juga jadi ribut sama dia. Terus waktu dia lepas tangannya, dia sempat mau masuk lagi ke dalam, dipegang lagi sama satpam gitu. Ini tuh udah tanggal 31 Juli, ini udah lama. Kejadian. Kurang lebih 31 Juli udah lama banget gitu. Idul Adha. Saya akhirnya panggil polisi. ya. Dia itu di depan ngamuk-ngamuk. Dia menjatuh-jatuhkan dirinya dan dia juga tendang-tendang mobil Alif. Dia tendang-tendang, dia kacanya di spionnya digini-gini, saya semua lihat dari atas. Saya bilang, Alif, mobil kamu gitu. Terus Alif sempat turun, ancurin aja Dea, mobil gue diasuransi kok, nggak apa-apa, yang penting. Terus saya bilang gini, Dea udah cepet jalan, kamu pergi dari sini jalan. Tapi barangnya itu ternyata di rumah saya banyak sekali barang-barangnya. Waktu dia datang itu dia hanya membawa ransel dan 1 kresek gitu, kayaknya hanya itu yang dia bawa. Tapi Alif dengan mbaknya yang 2 kan beresin barang-barangnya. Nah waktu beresin barangnya itu banyak sekali, jadi lama beresin barang-barang, hampir 1 kamar barang-barangnya. Tapi saya bingung kapan dia bawa barangnya ke sini ya gitu. Kok saya sebagai yang punya rumah nggak tahu. Ternyata malam hari mulai masukin banyak, sampai ada lemari, sampai ada apa. Dan Gitu. saat itu, hari itu juga kita nggak ngelihat Dea dalam keadaan normal ya. Dalam keadaan normal yang kayak kita sehat bisa ngomong jelas, enggak. Kalau Mbak pada dan Mas-mas lihat videonya itu di video itu kan kita bisa dengar suara dia kayak agak-agak pelok ya. Dan kalau memang orang benar-benar dianiaya, disakitin, apa dia sempet terus begini gitu kan? Nggak sempet ya. Kalau kita dianiaya, kita beneran sakit banget, kita udah nyelamatin diri kita dulu, nolongin diri kita sendiri dulu kan. Tapi kan kalau kita bisa lihat dia kayak memang sengaja mau pansos ya gitu, mau cari, saya nggak tahu apa mungkin dia juga mau cari followers di Instagramnya, makanya dia berbuat seperti itu. Dan hari itu dia juga sempat post di Instagram dia tag ke Instagramnya Teteh, tapi kita langsung remove aja. Saya memang sempat waktu itu bilang sama Teteh, Teh mau kita perkarain secara hukum nggak, karena ini pencemaran nama baik gitu. Tapi Teteh bilang nggak usah lah, buat apa gitu. Kita juga memang sampai ke rumah kita sempat hampir 1 bulan dikontrol terus sama polisi, karena dia kan sempat ngancur-ngancurin mobil, nendang-nendang mobil gitu kan. Akhirnya kita memang minta 2 polisi itu datang seling patroli di sini untuk melihat keadaan. Karena biasanya dia suka loncat, kita takut dong dia tiba-tiba loncat lagi seperti itu. Itu sih. Ada lagi? Versi dari Oke, satu-satu. Tapi dari pengakuan security katanya Alif ada melakukan pemukulan terhadap Dea, itu seperti apa? Pada saat di atas, karena mungkin saking emosi dan saking keselnya karena si Dea nggak mau disuruh turun gitu, lalu Alif Gini, kita belum bisa jawab ini karena kita juga nggak tahu nih kebenarannya, apakah benar security ngomong kayak gitu. Kita harus double check juga sama security, karena yang kita tahu tidak ada pemukulan. Tapi kalau memang seperti yang di video itu atau yang security bilang benar, ya kita buktikan kan nanti secara hukumnya gitu. Ada lagi? versi dari dia ada juga yang katanya juga dipukul, dihajar di lantai 3. Iya katanya dibanting Sampai juga. ditarik ke bawah. Tarik ke bawah. Oh, Ada reaksi oh dari- itu satpam. Gini. ada reaksi dari Kita itu manggil satpam supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
karena kita tahu Dea ini tidak terlihat sebagai perempuan, malah sebagai lelaki dengan bisa manjat pagar. Jadi Teh Tami itu mau ada security supaya kita takut, dia udah banting-banting barang, kita takut terjadi sesuatu, dia mungkin ngelukain Alif atau temannya Alif, jadi kita bawa keluar gitu. Itu kalau dibilang pemukulan kayak di video ya sambil diseret katanya dipukulin, nggak ada. Itu silakan tanya security apa benar waktu seperti di video bilang waktu sambil dikeluarin dari rumah kita tidak diseret ya, tapi karena dia tidak mau keluar baik-baik dipapah, digendong supaya dia keluar oleh 2 orang ini gitu, dan itu banyak saksi gitu. Oke. Mungkin Seperti klarifikasi soalnya kemarin kan ada pengakuan dari dia katanya sampai justru mendukung Alif untuk menganiaya dia waktu itu. Saya kan Itu statement siapa? Itu statementnya dia. Kalau itu statementnya dia, ya silakan tanya dianya aja, ada saksi nggak, gitu kan? Seperti itu. Kan sekarang gini aja, apa iya seseorang yang dia sudah ditolong dengan baik hati, kita nggak tahu siapa dia, kita kasih tempat tinggal, kita kasih makan, kita kasih uang, kemudian kita aniaya. Atas dasar apa? Kalau Mbak bisa tanya tadi si Babe ya satpam di sini dan pegawai yang lain, tanya deh kerja di sini udah berapa puluh tahun. Boleh tanya Babe. Mungkin dia lebih lama kerja di sini. Sekitar 30 ada ya? 35 tahun. 35 tahun lebih sebelum ada Alif, dia udah kerja di sini gitu. Jadi bisa tanya apakah Ibu Cintami itu seperti yang dibilang sama Dea. Kan kalau Mbak tahu selama ini Ibu Cintami nggak pernah punya sesuatu yang negatif ya. Terus tiba-tiba anak ini datang ngomong begini-begini, kalau itu dipercaya sangat disayangkan gitu. Nah, yang lain-lainnya soal penganiayaan saya rasa itu biar nanti proses hukum aja yang menunjukkan apakah benar terjadi penganiayaan atau tidak. Biar proses hukum yang menyelesaikan. Kan ini panjang ya prosesnya, kita belum dapat panggilan polisi sampai hari ini, jadi kita benar-benar nggak tahu gitu. Ada niat laporan balik nggak? Karena kan udah tercemar nih namanya. Belum kita pikirin ya, karena kan kita baru tahu tadi malam beritanya, tiba-tiba hari ini banyak teman-teman datang, jadi kita sih belum mau berpikir jauh gitu, itu aja. Kayaknya teman-teman Mbak Tami sudah cukup ya. Dio statusnya sebagai terlapor sekarang seperti apa gimana mungkin? Belum ada surat ya, Bang? Kita belum bisa bilang sebagai terlapor sampai saat ini karena tadi saya bilang kita belum terima surat panggilan. Oke. Oke, teman-teman. Ada lagi? Reaksinya Gio Alif sendiri gimana setelah mendengar kabar ini? Santai, karena orang yang pertama dia telepon adalah saya. Oke, sip. Udah, teman-teman, terima kasih atas kehadirannya. Sorry nunggu lama karena kita nunggu. Kebetulan di rumah kita nggak punya CCTV. Ya, kita nggak ada yang perlu dipakai CCTV, kita tidak mencurigai pegawai-pegawai kita, semuanya orang lama, jadi buat apa pakai CCTV? Dah. Berarti Mami yang ada di lokasi ngelihat langsung nggak sih ini kejadiannya gitu? Atau memang tidak ada bentuk Saya di bawah. tindak- Saya di Iya, bawah. maksudnya saat Mami di bawah pun tidak melihat. Saya mendengar, Oke. mendengar aja. Berarti ada kisruh ya di atas ya? Nggak kisru sih, cuma si Dea ngebanting pas tadi, terus kita minta security naik buat nurunin Dea, itu aja, karena si Dea yang teriak-teriak. Oke, makasih teman-teman. Yuk, biar Mbak Tami istirahat dulu. Nama lengkap Yuk. dong, Mbak, namanya siapa? Mbak. Saya Yasmin Surahman. Oke, kuasa hukumnya. Siap, yuk. Oke, teman-teman, thank you. Pakai CH betul ya, jangan lama. Aman? 50817. Mbak Tami langsung. Catat. Nanti cek. Nanti gua kasih deh. Gua share. Tuh, Nanti di gua share share ya. katanya, di share katanya. Oke. Yuk, jangan di situ, yuk. Pada pakai masker dong. Thank you teman-teman. Lek, tulisnya Lek. Gue lo.